Allah yang kau layani itu setia dan penuh dengan sumber daya yang memang kau perlukan, Anda perlukan. Makanya itu sangat bodoh sekali kalau kita bandingkan kekuatan kita dengan orang lain atau kekuatan orang lain dengan kita. Jangan sampai kita minder melihat mereka atau jangan sampai kita sombong membandingkan diri dengan yang lemah. Tiap orang akan mendapatkan iman secara khusus, spesifikasi sesuai dengan panggilannya. Mungkin kami kerap kali hidup dalam kekalahan, dahulu kami selalu gagal melulu. Tapi kami percaya mulai hari ini kami beriman bahwa Tuhan bukan hanya Engkau punya rencana yang besar. Tapi kami percaya Engkau akan memakai kami, masing-masing jemaat secara luar biasa. Ada proyek-proyek ilahi yang belum terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan akan berikan sejak hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan jadikan kami bangunan Allah. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu dengan firman yang mudah untuk dicerna, tapi yang dalam pewahyuan. Hamba berdoa, Kau mampukan hamba sebagai saluran-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, glory to God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise Jesus. Karunia itu bukan natural ability atau kemampuan yang sifatnya alamiah. Ini semua adalah 9 karunia Roh Kudus yang supra alami. Tapi ayat ini dijauhi. Biasanya hanya diminati oleh hamba-hamba Tuhan dalam ministry. Misalnya para pengkhotbah yang gifted, punya karunia untuk menyembuhkan, atau orang yang mendoakan kelepasan bisa membeda-bedakan roh. Ini bukan karunia fantastis. Setiap karunia di Alkitab ini memang untuk ministry, tapi untuk kehidupan dulu. Berarti 9 karunia ini relevan dan tersedia bagi setiap orang Kristen anak Tuhan yang mau dipakainya. Dan tersedia pula bagi setiap kita dalam pergumulan kita. Ibadah 1-2 sudah lewat, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Bukan karunia hikmat loh ya, hikmat itu bukan karunia. Hikmat itu semua orang harus punya. Berkata-kata dengan hikmat. Lalu berkata-kata dengan pengetahuan, saya nggak ulang. Saya langsung ke karunia yang ibadah berikutnya, yaitu sekarang. Karunia iman. Saya akan ambil contoh dari hidup Nehemia, karunia iman itu apa? Sebab di perjanjian lama, perjanjian baru, karunia iman tetap adalah karunia iman. Buka bersama dengan saya, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20, 9-10 ayat saja. Mari kita menyelam satu persatu, tiap ayat ada wahyu. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 dibuka. Sebelum saya baca, saya jelaskan dulu. Ini karunia iman loh ya, bukan iman keselamatan. Kalau iman keselamatan itu kasih karunia. Memang tidak semua orang sudah diselamatkan. Itu juga keputusan kita saat Tuhan ketuk pintu, apakah kita buka. Tapi ini bukanlah iman yang dimaksudkan oleh Paulus dalam tulisannya, kerjakanlah keselamatanmu, suratnya di Filipi. Yang itu bukan karunia, itu iman yang bertumbuh. Our faith must grow. Yang itu bukan karunia Roh Kudus. Iman seperti itu adalah iman yang sudah di dalam kita siang, malam, pagi, petang. Tapi ini adalah iman yang spesifikasi. Ini iman yang beda-beda seorang dengan yang lainnya. Bukan Yesusnya yang beda, fungsinya tak sama. Ini iman yang diberikan untuk circumstance atau keadaan tertentu. Makanya iman ini ada pada orang itu. Sedangkan iman yang sama tidak ada di orang sebelahnya. Karena konteks hidup mereka beda. Ini iman yang diberikan as a gift kepada setiap orang secara khusus. As a gift. Tipe iman saya seperti tipe darah, saya darahnya O. Anda mungkin AB, ada yang darahnya A. Beda pula sifat darah. Tapi darah Yesus mengalir di dalam hidup kita. Iman yang gitu tidak tebang pilih. Semua orang harus miliki, apalagi Roma 10. Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Jangan tunggu karunia, hingga padamu baru beriman. Ada gak ada karunia? Iman yang di dalam dirimu itu bukan karunia, tapi kasih karunia. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan beri makan imanmu tiap hari dengan firman dan bertumbuh secara sengaja. Ada angin, taufan, badai atau tidak, dalam suka atau duka, iman kita harus hidup. Iman itu jangan mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kategori iman yang beda.
Saya mau coba jelaskan, ini karunia iman. Iman saya sebagai pendeta yang saya hadapi dalam dunia ministry sepenuh waktu, beda dengan iman seorang pengusaha. Karena yang kita bangun beda. Anda bangun real estate misalnya, beda. Tipe blood atau tipe darahnya. Apa yang Anda hadapi itu lain. Orang yang mengalami musibah dalam hidupnya dengan orang yang fine-fine saja, karunia imannya beda. Yang satu untuk proyek yang dia kerjakan, yang satu agar dia dapat kekuatan alias ketabahan. Tuhan juga perlu memberikan iman kepada seorang janda kalau ditinggal mati oleh suaminya dan punya anak masih kecil. God gives faith to us specifically to meet our needs and to meet the challenges ahead. Tuhan memberi kita iman secara spesifik untuk menjawab kebutuhan kita dan untuk menghadapi tantangan di depan. Ini karunia iman. Dan Nehemia ini mendapatkan sebuah tugas khusus dari Yesus di Perjanjian Lama. Dia seorang bartender, dia ngerti bagaimana bikin martini, Bloody Mary. Dia bikin minuman-minuman koktail itu, mojito. Tapi dia tahu apa soal tembok Yerusalem. Tuhan kasih dia satu beban. Dimulai dengan doa syafaat, langsung Tuhan memberinya surat tugas. Dia nggak ngerti apa-apa tentang konstruksi. Masuk ke area baru, dia perlu iman khusus dan Allah itu setia. Tuhan nggak pernah suruh kita melakukan sesuatu lalu tidak memberi kita iman untuk itu. Sekarang kita baca ya, selami satu-satu dengan saya 9-10 ayat saja, setiap ayat saya bahas. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Simple aja dulu dari judulnya di Alkitab Indonesia kita. Dimulai dengan ini. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Iman di sini sebagai karunia. Berarti Tuhan memberinya supernatural determination. Tuhan memberinya tekad yang sifatnya ilahi. Dunia kepung dia. 1000 orang rebah di kanan kirinya. Dia tidak akan goyah. Kita bisa curiga dalam hati, pasti ada iman yang divine, yang ilahi dalam diri orang ini. Kalau aku jadi dia, dan remuk aku. Kalau aku jadi orang itu sudah jatuh, aku pasti gak bisa tahan. Kok bisa dia bisa bertahan di dalam pressure atau tekanan seperti itu? Orang-orang yang diberikan iman khusus itu, mungkin mereka gak sadari mereka punya iman. Mereka sendiri pun masih diterpa perasaan. Kalau aku ditinggal mati, aku tidak mungkin bisa setahan dia, padahal orang yang ditinggal juga sedihnya setengah mati. Orang di luar itu bisa lihat, ini gak normal, ini supranatural. Kekuatan yang orang itu miliki, membuat dia seolah-olah superhero dibandingkan kita. Tapi jangan pernah melihat hanyalah rumput itu hijau di tetangga. Kadang-kadang Tuhan memberimu iman, karunia iman, Anda tidak menyadari. Kalau Anda menyadarinya dan bersyukur atas itu, makin lama Anda makin kuat. Makin lama makin kuat imannya di situ. Mulai kita belajar tentang Nehemia. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Ini Yeremia tiba di kota suci 3 hari. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Gak asiknya rame-rame, cuman beberapa alias a few. Bangun aku malam harinya, baru nyampe 3 hari. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Nehemia itu kan berada di negeri orang. Di Persia, Babilonia, daerah-daerah sana yaitu Irak, Iran hari ini. Coba kalau ambil peta tarik itu jalan pakai kuda. Meskipun pakai kuda ya. Tetap itu perlu berminggu-minggu untuk sampai ke Yerusalem di Israel Selatan. Irak, Iran itu di atas sebelah sana ke arah timur. Itu jauh. 3 hari baru nyampe. Dia bangun pada malam hari. Gak remuk tuh tubuh. You know when God asks you to do something, He's gonna give you the strength to do it. Kalau Allah memberikan kepadamu sebuah tugas, Tuhan akan memberimu kekuatan, bahkan kekuatan fisik juga. Agar Anda menyelesaikannya. Luar biasa. Setiap orang punya karunia berbeda. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang, saya pernah sekali ketemu dengan satu orang penginjil, bukan orang Indonesia. Wow, traveling berapa ratus hari karena anaknya sudah besar semua.
Kok kuat ya? Karena dia penginjil ya kan? Memang harus keliling ke sana sini. Tuhan itu memberi kekuatan fisik juga. So don't worry, God, the God that you serve, Allah yang kau layani itu, He is faithful, He is resourceful. Allah yang kau layani itu setia dan penuh dengan sumber daya yang memang kau perlukan, Anda perlukan. Makanya itu sangat bodoh sekali kalau kita bandingkan kekuatan kita dengan orang lain atau kekuatan orang lain dengan kita. Jangan sampai kita minder melihat mereka atau jangan sampai kita sombong membandingkan diri dengan yang lemah. Tiap orang akan mendapatkan iman secara khusus, spesifikasi sesuai dengan panggilannya. Tugas kita di gereja untuk kumpul bersama ini untuk menerima inspirasi atau the breath of life. Untuk menerima hembusan nafas Roh Kudus. Kita ini di-charge barengan. Tapi masing-masing Anda itu punya aplikasi sendiri-sendiri dengan Tuhan Yesus. Masing-masing kita itu apps-nya Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah tiba. 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari. Karunia iman itu salah satu efek sampingnya adalah membuat kita jadi insomnia secara ilahi. Insomnia itu dalam hal ini secara rohani ya, bukan berarti gak bisa tidur beneran. Malah justru karunia iman itu membuat kita bisa tidur dalam tantangan. Kadang-kadang kita mikir, kalau aku jadi orang itu udah gak bisa tidur aku. Dia bisa tidur fine-fine saja tuh. Kalau ditanya takut gak? Takut. Tapi gak ketakutan. Seperti Anda dan saya. Ya iya, karena memang itu adalah garis bawah Tuhan dalam hidupnya. Ada orang ngomong sama saya, Pastor Philip kalau mau FKA, ambulan-ambulan sudah datang. Orang-orang sakit parah-parah, gak takut apa? Saya tidur nyenyak. Saya tidurnya nyenyak. Takut ada. Faith is not the absence of fear. Iman bukanlah absennya rasa takut. Tapi iman itu adalah the presence of God in our fear. Iman itu adalah hadirnya Tuhan dalam rasa takut kita. Jadi, tapi kalau saya disuruh jadi orang itu, saya mungkin akan gak tahan. Makanya jangan saling membandingkan. Kenali jalur hidupmu, minta iman sama Tuhan. Ini karunia iman. Lord, ini yang engkau suruh aku lakukan. Atau aku berada dalam kondisi seperti ini. Give me faith to endure. Kasih aku iman untuk bertahan. Kasih aku iman untuk maju. Kasih aku iman sebagai karunia. Bukan sebagai keselamatan. Itu sudah. Iman sebagai karunia agar aku bertumbuh dalam situasi ini. Bangunlah pada malam hari. Dia jadi seorang yang restless, tidak bisa istirahat. Kalau saya sih diberi Tuhan iman. Dan saya rasa iman ini bukan saya saja. 2030 300 gereja. Seolah-olah ada orang yang mengira saya terobsesi dengan itu. Iman membuat kita insomnia. Iman membuat orang ini sampai 3 hari badan masih lelah. Langsung bangun malam hari naik kuda cek tembok. Orang lain gak apa-apa lah, gampang lah. Gak usah ada target atau deadline-nya. Shera, whatever will be terserah. Nehemia nyampe, langsung dia mau tahu. Dia terobsesi dengan tembok Yerusalem. Karena memang Tuhan yang suruh. Saya punya iman 1000 gereja. Dan iman itu adalah gift. Gift for me. Gift for this church. Karunia untuk saya. Untuk keluarga saya. Untuk rekan-rekan saya. Dan karunia untuk gereja ini. Teguh. Kok bisa percaya? Kok bisa yakin? Nah kalau iman itu, misalkan saya kasih contoh, iman itu kalau saya miliki ketika semua fine-fine saja. Enggak loh, iman ini, visi ini digoyang berkali-kali lewat segala musim termasuk kita dibawa terpuruk juga pernah. No. Kita tetap pegang teguh. Kadang-kadang saya juga heran kok bisa kuat terus ya? Kok enggak goyang ya? Saya mulai curiga itu bukan keinginan. Bukan keinginanku. Itu iman yang Tuhan titipkan. Anda mungkin punya iman. Meskipun iman itu karunia, iman itu juga bisa disirami. Anda perhatikan, karunia iman yang apa yang Anda miliki. Jauhi, kalau Anda punya iman itu adalah nasar atau nasir Allah imanmu. Jauhi pisau cukur rambutmu, hai Simpson. Jaga iman itu, karena itu hasilnya perkara-perkara Allah. Seorang ibu rumah tangga punya iman untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Jaga itu. Jangan sampai kau dilemahkan. Jangan dialog dengan badai jikalau Tuhan suruh Anda berjalan di atasnya atau di atas air itu. Bahkan jangan memandang itu. Pandang Tuhan. Sekalipun iman itu karunia, namun dia harus dijaga. Bangunlah aku pada malam hari. Lalu ayat 12b, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Orang kalau dapat karunia iman tidak bicara kiri kanan.
Kalau imanku bergantung imanmu, itu bukan karunia iman. Iman itu karunia iman itu yang menarik gerbongnya. Itu karunia iman. Aku tidak beritahukan pada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Untuk kita bisa, orang yang berkabung misalnya, untuk bisa move on, untuk lanjut kehidupan, itu perlu iman. Untuk bisa melihat ke depan itu masih ada rancangan Tuhan. Seyogyanya harusnya anak yang menguburkan orang tua, jika orang tua menguburkan anaknya. Dunia berkata itu musibah. But I pray that your faith gets strengthened. Dan seluruh keluarga. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh orang itu? Orang, bukan yang kita alami, kita tidak akan bisa ngerti. But we can pray for faith. Kita bisa berdoa untuk iman. Iman itu bukan untuk dapat sesuatu. Iman itu untuk terus berpegang pada janji Tuhan. Insomnia. Ada sebuah proyek di depan. Tapi kita bisa tidur nyenyak melaluinya. Ini luar biasa Nehemia bisa sampai ke Yerusalem aja ajaib itu perampoknya luar biasa. Kemarin untuk di Israel. Saya ditunjukkan dalam perjalanan. Setiap kali datang ke situ kan belajar sesuatu yang baru. Nanti 2025 ke sana lagi. 2 tahun lah, gak bisa tiap tahun terlalu sibuk. Saya melihat lembaga kekelaman itu gak heran. Di tempat itu daerah gelap-gelap berbayang-bayang. Di situ tuh terjadi perampokan dalam ilustrasi Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, orang Yahudi yang dirampok itu. Ini perjalanan Nehemia jauh lebih dari itu melalui bajak darat, bajak laut, semua penjahat. Dia bisa sampai itu luar biasa. Kok bisa tenang orang ini ya? Nehemia bahkan minta bodyguard kalau Anda lihat pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya. Dia mau tunjukkan pada raja yang belum kenal Tuhan itu bahwa Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. Dia berkata tidak perlu. Deg-degan tentunya, tapi dia berdoa puasa. Dijaga, perampok banyak, gak ada satupun yang lihat mereka. Gak mungkin itu melewati negara orang. Melewati berbagai macam teritori musuh. How could you believe? Saya gak bisa ngerti, karena saya bukan Nehemia. Tapi Nehemia gak akan bisa mengerti saya. Karena dia bukan saya. Saya gak bisa mengerti Anda. Tapi Tuhan memahamimu. Tuhan paling paham dan paling mengerti. Bapak Ibu Saudara, ask for faith. Minta karunia ini for the asking, karunia ini bisa diminta. Sekarang kita lihat ayat 13, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama, garis bawah itu, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Iman itu dan pengharapan beda tipis. Perbedaannya di sini, pengharapan itu mimpi. Aku mau gini. Tapi orang yang dikasih karunia iman akan menemukan anak tangganya. Makanya Nehemia langsung menyelidiki dengan seksama. Ini bukan percaya kosongan atau percaya bolongan. Aku percaya seluruh dunia akan diselamatkan. Ya tunggu dulu. 280 juta penduduk Indonesia itu mulai dari mana? Aku percaya pokoknya. Mungkin Anda berharap. Itu sama dengan kalau orang nyanyi happy birthday to you, make a wish. Iman bukan wish. Iman itu akan menyelidiki dengan seksama. Makanya orang yang beriman itu akan mendarat. Dia tahu apa yang dibutuhkan dari sini sampai ke mimpinya terjadi itu dia tahu. Dan kalau dia beriman, dia gak akan main-main. Coba lihat ya. Ketika iman itu hanyalah cetusan kosongan. Neraka tidak melawanmu. Tapi sekali Anda cetuskan dengan perencanaan. Sudah ke situ arahnya. Seluruh neraka akan bangkit melawanmu. Tergantung visimu semulia apa. Waktu kita mulai cetuskan dan jalurnya kita pilih. Begini timelinenya ada. Boom! Peperangan rohani. Berarti setan tidak takut pengharapan. Setan takut iman. Makanya itu dikatakan iman yang mengalahkan dunia. Makanya disebut perisai iman. Oh, saya mengerti. Jangan beriman dengan gigi jari. Besok mau apa? Mau jadi orang berhasil? Ya, semua orang ya wishful thinking. Kamu jadi apa? Anak muda tanya. Aku mau belajar engineering. Kenapa? Karena itu detil-detilnya bisa ngitung nanti. Supaya saya bisa ngitung. Berguna. Oke, baik. Saya tidak tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, tapi saya rasa ini bukan kejahatan. Ini juga pilihan. Saya memilih ke sana. Saya sekarang SMA 1 atau SMA 2, saya persiapkan diri ke sana, ke situ. Baik. Lihat ya, tiba-tiba seluruh peperangan akan muncul melawan hidupmu, tetapi Tuhan akan menyertaimu. Iman itu bukanlah berangan-angan. Iman itu menyelidiki dengan seksama.
Orang beriman akan panik. Aku percaya Tuhan gini, tapi kenapa? Nggak akan begitu. Dia akan masuk ke ruang doa. Modal lutut akan berbicara, Tuhan, Engkau yang menaruh aku di sini. Engkau yang izinkan ini, bukan marah, tapi percaya. Sertai hambamu. Dan sertai orang-orang yang menyertai aku. Lalu Tuhan berkata pada Abraham, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu. Aku akan mengutuki orang-orang yang mengutukimu. That's faith, itu iman. Iman itu antara kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku menyelidiki dengan seksama. Ayat 14, lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Dia lanjut lagi, ini nama-nama ya. Nama-namanya keren-keren sih. Pintu gerbang lebak biasa. Ada jurusan mata air ular naga, gerbang sampah. Ini nama-nama tembok Yerusalem sebelum runtuh. Yang sekarang ada di Israel, di Yerusalem, sisa-sisanya. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Garis bawah itu. Binatang yang kutunggangi kemungkinan besar adalah kuda, bukan keledai. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari, ayat 15, dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Sekali lagi diulangi, menyelidiki dengan seksama. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Orang-orang lokalnya situ loh. Bingung-bingung nih orang Yahudi ngapain, padahal mereka legal loh ya. Mereka bawa suratnya raja. Tapi orang-orang lokal sana itu oposisi. Mereka nggak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Dia nggak koar-koar sama raja. Dia juga tidak bocorkan rahasia. Orang yang beriman biasanya nggak bocor mulut. Biasanya di ronde ketiga keempat dia baru ceritakan sama orang. Ronde 1 sampai 3, 2,5 lah sampai 3 itu dia hanya bicara sama Allah. Kalau Anda dan saya harus buka mulut adalah untuk menginspirasi orang lain. Untuk menguatkan mereka. Orang yang beriman itu dia punya satu perasaan. Perasaan aman dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman tidak dipakai untuk suruh-suruh atau paksa-paksa. Iman dipakai untuk menginspirasi yang lain. Makanya dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Faith begets faith. Iman itu menularkan iman. Tapi di sini ada sesuatu yang unik sekali yang saya ingin jadikan penekanan. Ayat 14, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Masuki lewat lebak, lalu mata air ular naga sampai gerbang sampah, lalu sampai ke gerbang mata air, ke kolam raja, seterusnya. Binatang yang ditunggangi gak bisa lalu di tempat itu. Seperti Roh Kudus hendak berbicara begini. Kuda aja gak bisa lalu di sana. Saya pakai bahasa Inggrisnya dulu ya, karena saya banyak perenungannya itu dalam bahasa Inggris. The end of your resources is the beginning of heavenly ones. The end of your earthly resources is the beginning of the heavenly ones. Akhir daripada sumber daya manusia, sumber daya manusiawi, sumber daya duniawi, biasanya adalah permulaan sumber daya sorgawi. Makanya Petrus berkata, emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan padamu. Blessed be a church yang challenge-nya lebih besar daripada resources-nya. Diberkatilah gereja yang tantangannya di depan melebihi semua sumber daya yang dia miliki. Gereja yang begini senantiasa miskin. Tidak tentu gereja kecil atau puer sungguhan. Tapi gereja yang visinya dengan sumber daya yang dia miliki, gak ada apa-apa. Hari ini gereja kita jemaatnya bisa 100.000. Tapi visi kita 1 juta. Kita ini minoritas total jemaat. Semua jadi leader. Diberkatilah hidupmu kalau visi hidupmu lebih besar daripada hidupmu. Kalau punya visi yang semata-mata untuk kehidupan Anda atau lebih kecil dari hidupmu, ngapain kita jadi orang Kristen yang beriman? Kita jadi orang Kristen yang beriman karena visi hidup kita. Mengapa Tuhan tidak mengurapi seseorang? Bukan karena Tuhan tidak mau mengurapi dia, karena dia gak punya visi lebih besar dari hidupnya. Kenapa Tuhan tidak menyertai perahumu seperti dia menyertai perahu rasul-rasul? 153 ikan ditangkap sampai mau tenggelam. Karena perahumu untuk menangkap ikan. Perahu mereka untuk menangkap menjala manusia. Ikan-ikan itu untuk kelangsungan ministry yang akan berlanjut nanti. Itu hanyalah perbendaharaan sorga. Makanya dikasih angka 153 dalam bahasa Ibrani artinya I am God. Akulah Yehova, Jireh, Allah yang menyediakan. Mengapa hidup kita tidak mengalami perkara-perkara ilahi? Karena kita hidup untuk perkara-perkara duniawi. Mengapa anak-anak kita tidak dipilih? Buat apa? Untuk apa? Kalau kita sekeluarga tidak seperti Yosua, aku dan keluargaku melayani. Bapak Ibu Saudara, iman itu untuk perkara-perkara ilahi. Untuk proyek-proyek lebih besar dari hidup kita.
Mintalah sama Tuhan iman itu, makanya visi itu biasanya menjadi generatornya iman. Dan iman akan menjadi generatornya kuasa. Where there is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada provisi atau penyediaan. Di mana ada visi, di situ ada iman. Di mana ada iman, di situ ada kuasa. Karunia iman ini luar biasa. The end, waktu binatang gak bisa masuk di situ. Nehemia sekarang kuda pun satu-satunya, dia gak bawa ekstra loh kalau Anda baca ayat sebelumnya. Kuda satu-satu yang dia tunggangi pun gak bisa sampai ke sana. Dia harus percaya pada Tuhan, paling enggak kalau naik kuda. Kalau ada perampok atau apa, orang-orang lokal itu yang oposan atau yang oposisi terhadap mereka itu mau berbuat jahat, dia masih bisa pakai kuda. Orang di atas kuda gak gampang dijatuhkan. Kudanya kalau tendang gimana? Kita bisa lumpuh loh. Apalagi kuda-kuda besar dari raja, itu kuda kerajaan, itu bukan kuda yang kerempeng. Dia bisa dengan langsung lari dengan cepat. Kuda pun tidak bisa masuk di situ. Dia berkata bahkan kuda pun tidak diizinkan. Aku Nehemia disuruh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saja. Dan seminim mungkin resources. Seminim mungkin sumber daya dunia. Hebat Nehemia, saya kagum. Tapi selain itu, binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu juga berbicara tentang hal lain. That not everyone, tidak semua orang bisa mengikutimu sampai sejauh itu. Makanya karunia iman ini membuat beberapa orang kan menyalah-ngira bahwa Anda adalah orang yang ambisi. Memang iman dan ambisi itu beda tipis ya. Bedanya di mana? Beberapa. Di hidup doanya. Bedanya di situ. Ambisi tidak akan keluar dari hidup doa. Bukan dari hubungan dengan Tuhan. Itu keluar dari keinginan manusia. Bisa tipis. Bedanya lagi di mana? Bedanya di buah roh. Orang yang berambisi akan keluarnya marah-marah. Keluarnya akan tergesa-gesa, terburu-buru. Orangnya akan rash, orangnya itu akan, keputusannya itu keputusan gegabah. Tapi kalau itu adalah Roh Kudus, bukan ambisi manusia, keluarnya adalah kesabaran, ketekunan, tahan uji. Bedanya di mana lagi? Di waktu. Waktu akan membuktikan itu beneran dari Tuhan atau enggak. Bedanya di mana lagi? Dalam buah, yang bukan buah roh, tapi buah hasil. Nampak penyertaan Tuhan. Aneh ya, seluruh dunia prediksi dia akan bangkrut. Enggak tuh, malah berjaya. Memang betul, hasil tidak menjadi bukti satu-satunya. Ya, jadi yang paling kelihatan adalah penyertaan Allah. Karena itu binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Not everyone can follow you where you're going by faith. Tuhan gak mengajak seluruh murid-muridnya, dia hanya bawa 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Gak semua bisa transfigurasi. Tidak semua orang ready. Tidak semua orang bisa mengikutimu sejauh itu. Gak semua. Makanya itu gak apa-apa. Itulah sebabnya orang yang beriman, yang menerima karunia iman, tidak perlu polling, tidak perlu support semua orang kulonuwun selama seluruh dunia. No, Tuhan pasti memberimu peneguhan. Demi peneguhan pasti ada. Tidak butuh semua orang setuju. Tapi lain cerita kalau ini soal dosa, itu jelas-jelas nyata. Firman Allah melarangnya. Udah jangan bilang itu Tuhan. Buahnya kelihatan. Itu melanggar kok jelas-jelas vulgar. Tapi kalau ini bicara tentang sebuah proyek yang Allah percayakan kepadamu, sesuatu visi. Percayalah. Gak apa-apa. Akan ada orang yang menyusulmu dan berkata, you were right. Kamu benar ternyata. Jangan takut orang bilang apa. Orang yang punya iman tidak akan kejar setiap anjing yang menggonggong. Setiap anak jalanan yang lempar batu. Karena dia punya destinasi, udah jelas dia punya tujuan. Nanti akan ada orang-orang yang melempari batu itu akan kembali berkata, sorry, pulihkah sekarang aku jadi prajuritmu. Faith. Iman. Iman ini bukan movement of faith seperti di Amerika, gerakan iman yang terjadi, ayo iman, BMW. Iman menjadi. Bukan. Iman itu bukan, kita lihat 100.000 rupiah, iman jadi 100 miliar. Bukan. Itu penyelewengan iman. Iman ini jelas Tuhan suruh apa? Dia tabah. Ketika semua orang di kiri kanannya 1.000 rebah, 10.000 di sebelah kanan kirinya. Dia berdiri di sana. Iman ini yang membuat Adulam menjadi tempat produksi pahlawan-pahlawan. Daud beriman, lalu dia punya 400, lalu 600 orang beriman pula. 600 itu gak semua beriman. 200 itu ketinggalan. 600 jadi pahlawan gagah perkasa. 30 diantaranya ada triwira. Bapak ibu saudara, saya ingin untuk Anda melihat bahwa iman Israel dan iman harus dijaga. Ini karunia. Para penguasa juga tidak tahu kemana aku telah pergi, ayat 16. Dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas yang lainnya. Kalau orang lokal yang oposisi tadi, nggak tahu dia kemana. Penguasa juga nggak tahu. Sampai kini aku belum beritahukan apa-apa sama orang Yahudi.
Para pemuka, para penguasa, para petugas, gak tentu bahkan orang Kristen pun akan mengerti. Kenapa sih kamu melayani gini? Kenapa sih kamu kok bercege, sungguh-sungguh mau melayani jiwa-jiwa? Kamu untung apa sih? Bahkan orang Yahudi pun akan mengerti. Tidak semua orang Kristen itu di level yang sama. Mungkin sama-sama masuk surga tapi masih kedagingan banyak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ikut Roh Kudus, kita mesti belajar untuk setengah kebal. Ini bukan berarti kebal sama semua orang, itu berarti orang yang tidak bisa dikandani atau tidak bisa diomongin. Kita harus buka telinga juga. Paulus pun mau dengar kok ketika rekan-rekannya memberitahunya. Petrus mau dengar ketika Paulus menegur dia. Semua orang harus bisa diberitahu, kecuali Yesus, karena dialah wonderful counselor. Dialah penasihat ajaib. Semua kita yang bukan Yesus, kita harus dengar-dengaran. Tapi jangan jadi orang yang rapuh. Orang bilang apa langsung, stres. Jangan dibawa stres segala sesuatu. Miliki iman, rasakan iman lebih daripada kau rasakan manusia. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Semua akan indah pada waktunya. Ada kalimat karena sampai kini. Berarti tunggu, segala sesuatu ada waktu. Wait for God's divine timing before you open your mouth. Tunggu sampai waktu ilahi, baru buka mulut. Berkatalah aku kepada mereka, ayat 17, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Anda lihat Nehemia ngomong apa sama orang-orang yang mau mendengarkan dia. Dia gak sembarang bicara, tapi sekali dia bicara ke telinga yang tepat. Paulus berkata gini, sampaikan, ajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada orang yang bisa mengajarkan kepada orang lain atau orang-orang yang bisa dipercaya. Gak perlu, hati-hati, jangan seperti Yusuf yang masih belum pengalaman. Dia cerita sama saudara-saudaranya yang memang sudah dari sononya suka iri hati. Malah dibuang ke sumur, Tuhan izinkan sih, tetapi sebenarnya Yusuf juga melakukan keteledoran. Dia toh cepat lambat akan sampai ke Mesir, tapi caranya mungkin gak harus lewat sumur, siapa tahu sih ini subjektif. Tapi dia ngomong-ngomong, tapi kalau Anda memang harus bicara sesuatu, bicara ke orang yang tepat. Saya sarankan kalau suami istri, makanya suami istri kalau sama-sama membangun kerohanian itu paling indah. Bukan Ananias Safira tapi Priscilla Aquila. Tapi bisa saling menguatkan, besi menajamkan besi, suami menajamkan istri dan sebaliknya. Anda punya komunitas CG itu bagus. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Lalu dia sarankan, mari dia kuatkan iman yang lain. Dia tajamkan, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Disinilah masuk sebuah proposal untuk membangun proyek Allah di perjanjian lama. To build divine projects and to do the impossible. Bagi orang Yahudi mustahil untuk mereka bisa membangun kembali tembok itu setelah runtuh. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lihat itu, orang yang punya iman, memiliki karunia iman, mulutnya pasti penuh dengan iman. Orang yang melemahkan orang lain, kemungkinan besar dirinya sendiri tidak beriman. Lawan kata iman bukanlah tidak percaya. Lawan kata iman adalah mati. Anda tidak bisa punya iman setengah. Iman setengah itu iman yang meninggal dunia. Iman tanpa perbuatan apalagi adalah mati. Ketika aku beritahukan kepada mereka, ketika aku beritahukan, buka mulut kita hanya untuk mengakui firman. Buka mulut kita hanya untuk menguatkan orang lain. Faith begets faith. Iman mendapat iman dan iman menginspirasi iman. Disinilah iman berubah menjadi words of faith. Bisa menjadi kata-kata iman. Kami siap untuk membangun, mereka meresponi, dan dengan sekuat tenaga, lihat ini, sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Gak mungkin orang Yahudi bisa melakukan ini, pekerjaan mereka itu dilakukan dengan satu tangan. Satu tangan, sudah minim yang namanya sumber daya, mereka pakai satu tangan, tahu gak? Satu tangan menyandang pedang. Satu tangan ketok-ketok palu dan pasang fondasinya. Mereka itu kerja, jumlah mereka gak banyak yang pulang Esra Nehemia, gak semua orang Yahudi meresponi, tapi mereka gak marah sama mereka yang tinggal. Buktinya sekarang, kalau Anda ke Israel, berapa juta keturunan Yakub di situ? Katanya ada sekitar 8 juta sampai 10 juta. 8 juta lah yang pasti. Akhirnya pulang juga. Cepat lambat semua ngikut. Tapi ada segelintir orang yang beriman dulu. Dan mereka percaya sama Tuhan. Dari mana kekuatan mereka bisa membangun dengan tangan satu? Di sini saya beritahu, iman membuat kita mendapatkan tenaga yang kita tidak sangka. Iman akan memberikan kepada kita kekuatan yang orang lain lihat, kok bisa ya orang itu? Tidak bisa ketemukan teorinya. Faith generates power. Power di sini bukan hanya doakan orang untuk rebah, itu manifestasi Roh Kudus saat orang didoakan. Yang tentunya juga bisa dicontoh oleh roh jahat. Tetapi yang disebut power itu bukan hanya physical, tapi emotional power.
Emotional power, bukan emotional damage. Ya, mungkin anak-anak muda yang tahu ini. Iman itu memberi kita emotional power, spiritual power, mental power, moral power. Yang tidak mungkin. Dan bahkan memberi kita physical power. Pakai tangan satu loh, gimana itu kerjanya? Bisa bayangin gak? Mungkin pakunya taruh sini. Tok, tok, tok. Dia gak bisa lepas ini pedang. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Gak mempan. Gak mempan. Mereka berkata, olok-olokmu adalah vitamin untuk aku. Wow. Gak mungkin. Kalau Anda selidiki, mungkin orang-orang itu dulunya adalah orang-orang pelin-pelan. Mungkin mereka bukan anak yang sulungan lahir sebagai pemimpin kebanyakan kan. Mungkin bisa jadi anak bungsu yang mungkin dipupuk bawangkan. Kok bisa gak mempan ya? Itu Tuhan. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Di sini kita melihat hadirnya evil atau hadirnya roh jahat melalui diri orang-orang ini. Sanballat, Tobia, orang Amon, dan Geshem, orang Arab itu. Lihat ya, kalau Tuhan memberikan apa? Tuhan memberi kita karunia iman. Karena peperangan rohani kita itu dahsyat. Saya tidak bicara tentang visi gereja kita, saya bicara tentang visi hidup Anda. Anda itulah titik perang dunia, bukan perang dunia ketiga. Titik peperangan rohani sesungguhnya itu hidup Anda ini. Masing-masing jemaat ini satu persatu ini diperebutkan. Antara Tuhan dan setan. Dan semua potensi. The presence of evil was there. Kehadiran iblis ada di sana. Tapi mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Mungkin mereka mengikuti lagu Indonesia Maju Tak Gentar. Aku menjawab mereka, kataku, Nehemia, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Ini orang cuma jual minuman. Bartender aja sih. Kok bisa punya iman gitu? Tetapi kamu tak punya hak. Tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Di sini Nehemia punya kekuatan untuk berkata, aku hidup oleh imanku, bukan oleh rasa takut yang coba kalian taruh dalam diriku. No, aku hidup oleh janji Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda mengerti bahwa Tuhan masih memberikan karunia iman seperti ini. Bukan untuk orang istimewa. Kalau Anda baca tadi ayat-ayat tentang 9 buah karunia roh yang kita baca dalam daftarnya. Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus. Tiap-tiap orang, ini bukan untuk pendeta. Tiap-tiap orang siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang menyandang tugas dari Tuhan. Ibu rumah tangga itu tugas dari Allah. Mahasiswa. Saya percaya kalau Anda brilian, Anda tidak mampu sekolah, saya yakin seperti tadi itu bisa caranya alami, tapi itu pun pasti ada yang beriman. Puji Tuhan untuk Mawar Sharon peduli. Ditemukan antara anak-anak yang gak mampu sekolah, dari keluarga yang gak mampu, dengan sponsor-sponsornya langsung dari jemaat kita dipertemukan. Kelihatannya alami ya, itu ada sesuatu yang supranatural. Mungkin anak itu beriman. Saya percaya kok, Tuhan itu belum selesai. Kalau enggak pasti dirobek dari Alkitab. Cerita tentang Petrus jalan di atas air. Masih sekarang Tuhan masih suruh kita jalan di atas air. Tentang sesuatu, enggak selalu sih jalan di atas air. Kan cuma satu pasal aja yang begitu. Apa yang bisa Anda dapatkan secara alami, belajar tekun, belajar rajin. Tangan rajin mengumpulkan. Tapi tangan malas mencerai-beraikan, kata Amsal. Tapi ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. The end of your resources atau akhir daripada sumber daya yang kau miliki. Disitulah minta karunia iman itu. Satu, ada 3 poin di sini yang Anda bisa bawa pulang rumah. Bercermin terus untuk proyek-proyek kemudian dalam kehidupan Anda. Kalau saya bilang proyek itu tidak tentu bangunan. Bangunan sih, bangunan itulah hidupmu. Satu, iman untuk mengerjakan proyek ilahi dan apa yang mustahil. Inilah karunia iman diberikan untuk tujuan ini. Untuk mengerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dan apa yang mustahil. Oh, dibutuhkan iman sungguhan untuk satu orang itu minoritas satu-satunya, lalu keluarganya semua penyembah berhala. Coba lihat nanti ya. Siapa menang kalau Anda beriman pada Tuhan. Bukankah Kisah Rasul 16:31 akan kejadian. Barang siapa percaya kepada Yesus, seluruh isi rumah tangganya akan diselamatkan. Hanya orang beriman yang bisa melihat dia bukan minoritas. Kalau dia percaya pada Tuhan, dialah majority atau mayoritasnya. 2, iman untuk menjaga hati dari roh intimidasi dan ketakutan. Kalau Tuhan suruh kita melakukan proyek tertentu, dan itu hasil doa kita kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia bahkan,
Tuhan juga akan jagai hati kita. Kalau tanpa karunia iman, beberapa orang udah mati berdiri. Sungguhan. Kalau bukan karena karunia iman itu sustain menjaga hati kita. Hati kita ini kan terus menerus tegang. Iman itulah oasis yang Tuhan berikan. Karena iman bukanlah tiadanya rasa takut. Iman itu ada sesuatu yang lebih gede dari rasa takut kita, yang itu tinggal bersamaan dengan rasa takut kita. Membuat kita bisa tidur. Coba bayangkan, kalau tidak dikasih karunia iman yang pas untuk tugas. Orang itu pasti nanti tensinya naik. Mati dia, bisa mati muda. Dia bisa mati di tidurnya atau gak bisa tidur sama sekali. Ketakutan sekali. Saya pernah ngomong sama satu orang yang diberikan lakukan suatu proyek yang luar biasa. Ini pun bukan gereja, bangun gereja, bukan. Tapi sesuatu yang Tuhan, yang dia emban dalam hidup ini. Tentunya semua berhubungan ya. Dalam dunia Tuhan, kerajaan Allah, cari dulu kerajaan sorga, semua berhubungan. Tapi orang ini melakukan sesuatu yang menurut saya mustahil. Dia gak spekulasi, memang itu udah bidangnya. Kalau itu bukan bidangmu, jangan coba jalan di atas airmu. Jangan lupa, Petrus itu jalan di Danau Galilea. Meskipun jalan di atas air itu supranatural, tapi Galilea, dia familiar. Dia nggak berjalan di atas sungai berantas. Kalau memang ada yang berjalan di atas sungai berantas, pasti orang Jawa Timur. Allah kita itu nggak ngawur. Saya lihat teman saya, gitu rupa saya ngomong sama dia, bro. Ya, saya ngomong sama dia, saya panggil namanya lah, sampai di hadapan Anda saya bilang bro gitu aja ya. Saya bilang saya nggak habis pikir nih. Saya bilang, kok bisa ya, you ini peaceful sekali, damai sekali. Tenang gitu. Nah saya nggak ada apa-apa. Nggak takut. Nggak mungkin. Iya. Malah dia yang meyakinkan, takut. Nggak mungkin. Nah, terus berbalik. Dia berkata, saya juga heran tentang Anda. Kenapa? Kalau saya jadi Anda, saya sudah mati kaku berdiri. Ini loh ya, gini-gini. Nggak takut apa? Doain orang gini-gini dan sebagainya. Atau enggak tuh, biasa aja tuh. Hanya kita sama-sama sepakat dalam hal ini. Masing-masing kita punya karunia iman yang berbeda. Semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. 3, ini penting sekali. Karunia iman ini gunanya untuk memimpin dan menguatkan hati orang lain dalam Tuhan. Karena orang yang punya karunia iman itu akan membawa semua masuk Kanaan. Tapi 10 yang mayoritas itu yang bersungut-sungut membuat mereka semua mati. Mayoritas Israel mati di padang belantara atau padang gurun. Saya sebut karunia iman ini perlu untuk leadership. Kepemimpinan tidak tentu di gereja, tapi kepemimpinan apapun juga. Di rumah, dimulai dengan rumah tangga. Ini saya sebut ya, ini dalam bahasa saya ya. Karunia iman yang memimpin dan menguatkan hati orang lain dalam Tuhan. Ini karunia yang sangat mengkokoin sekali. Ini bukan soal gender atau kelamin, jenis kelamin. Tapi ini bicara tentang mengkokoin. Ini karunia yang abang banget. Dia bisa, gak tentu orang yang punya posisi tinggi itu berarti beriman lebih. Gak tentu, kadang-kadang orang yang punya hati simple. Dalam sebuah situasi, semua orang tegang, semua orang panik, semua orang takut, semua orang give up, semua orang hambar, semua orang kecut hati. Orang ini bisa membuat semua tenang dan maju. Karunia ini dibutuhkan dalam meeting, karunia ini dibutuhkan dalam sehari-hari, karunia dibutuhkan dalam semua tugas kita. Karunia yang sangat leadership sekali, yang sangat mengkokoi. Luar biasa. Amin. Siapa itu yang punya sifat seperti itu? Itu loh yang tidur di perahu, ketika semua bilang tenggelam. Dia berkata, mana imanmu? Berhenti! Tuhan bukan hardik airnya, tapi anginnya. Tuhan tuh hebat, dia tahu sumbernya. Yang buat masalah itu anginnya, airnya gak apa-apa. Jadi jangan tampar yang salah. Ajaib Tuhan kita. I want to be like that. Saya mau jadi seperti itu. Ya, 3 poin ini bawa pulang ke rumah. Semoga semua kita hari ini bukan hanya dikenyangkan. Kita keluar dari sini menjadi orang-orang yang paling beriman sama Tuhan. Selesaikan tanggung jawabmu, Tuhan menyertaimu. Haleluya.